Abdul Haq Al-Habali, Masya Al-Alama Abdul Ghani Ad-Dahlawi, Masya Al-Alama Muhammad Abdul Sindi, Masya Al-Alama Sayyid Ahmad bin Sulaiman, Masya Al-Alama Muhammad bin Al-Wahid Al-Hijazi, Masya Al-Alama Bil Asrar Azam Jamin, Masya Al-Alama Ahmad Al-Mardi Al-Khurasi Al-Sindini, Masya Al-Alama Muhammad bin Al-Wahid Al-Babili, Masya Al-Alama Abil Imdad Burhanuddin Ibrahim Al-Qani Muslim wa Furu'ahi, Annullah Kima Tigishyam Dirahman Maghfirah, ويعيد علينا وعلى جميع إخواننا المسلمين بركة وخصوصيات منافات وأسرارهم وأبدالهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, panjang umur dan ibadah. Mudah-mudahan umur kita, waktu kita selalu bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 11 baris kedua dari atas ke bawah. Adapun bermula Islam, kita memahami lagi apa yang dimaksud Islam. Kita sudah mempelajari apa yang dimaksud iman. Sebelum kita membahas tentang Islam, kenapa maka iman dahulu dibahas? Karena apabila rusak iman, tidak berfungsi Islam. Hancur sembahyangnya, puasa, zakat, haji, seluruh pekerjaan-pekerjaan kebaikan dari yang dia lakukan. Imannya rusak, hancur keseluruhan, tidak ada maaf. Tapi kalau sembahyang rusak bisa dikabul, puasa rusak bisa dikabul, zakat rusak bisa dibayar kembali nanti, haji rusak pulang. Tapi kalau iman rusak, nol, terblokir semuanya. Install ulang untuk umur panjang kalau ada panjang. Nah ini yang kita harus hati-hati. Makanya iman dulu dibahas. Apa iman itu? Hakikat iman itu apa? Hati membenarkan 100% apa yang berhubungan dengan Rasulullah. Apakah Rasulullah menyebarkan ajaran Islam? Rasulullah berjuang, Rasulullah berkata, Rasulullah berbuat, Rasulullah diam. Seluruh yang berhubungan dengan Rasulullah 100%. Tidak ada keraguan. Jangan menghina orang maulidan, jangan menghina orang burdahan, jangan menghina orang dalailan, karena itu berhubungan dengan memuji Rasulullah. Supaya iman kita yang rusak. Jangan menghina-hina zuriat Rasulullah. Iman bisa rusak. Karena ada hadis Rasulullah, ta'atu fikum amra in tamasaktum lam tadillu abada. Kitabullah wa itrati ay ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kalian dua pusaka. Apabila kalian berpegang dengan dua pusaka itu, kalian tidak akan bakalan sesat selamanya. Kitab Al-Quran dan zuriatku, kata Rasulullah. Hadis lain lagi menyebutkan kitab Allah wa sunnati. Apabila kalian berpegang dengan dua pusaka ini, kalian tidak akan sesat selamanya. Siapa? Kitab Allah dan sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. Ada berbeda redaksi tapi sama maksud. Kita Bapak Ibu membaca artikel Aktos itu karangannya Habaib. Kita membaca Waridul Latif itu karangannya Habaib. Kita membaca artikel Haddad itu karangannya Habaib. Kita membaca Burda itu orang yang selalu berhubungan dengan Rasulullah, mimpi dapat tekti
dimulai dari Rasulullah lewat mimpi. Hubungan dengan Rasulullah sangat kuat. Pengarang kitab, pengarang burdah itu Syekh Syarafuddin Al-Busiri. Lalu ada orang yang mendustakan tentang burdah. Hati kita gak bersih. Buktinya orang yang mendustakan burdah selamanya gak pernah bermimpi dengan Rasulullah. Baca biografi mereka, baru tahu keistimewaan mereka. Ulut membawain seperti itu, masyarakat tuh suruh bawa seperti itu. Jangan ngomong burdah gak ada zaman Nabi. Yang ketinggalan zaman memahami itu. Kursi roda aja gak ada di zaman Nabi. Kenapa orang kursi roda waktu tawaf? Coba ngomong seperti itu. Brimob ada di zaman Nabi. TNI ada di zaman Nabi. Pesawat ada di zaman Nabi. Mikrophone ada di zaman Nabi. Jangan burda aja ngomong gak ada zaman Nabi. Kenapa yang lain tidak diikutkan disebut? Kenapa maka ada eskalator sa'i? Kenapa maka sa'i itu pakai mobil-mobilan di atas tiga? Ada lagi lari-lari kecil, ada lagi mobil lari-lari kecil, beli lajuan lagi. Nang sehat-sehat bang mobil lajuan. Itu orang yang sakit, nang asam urat, nang kakinya bermasalah. Kenapa maka itu kan disebut? Ketahuan hati ente burung sangka. Padahal pengarang burda itu siapa? Nah, mereka itu orang yang hubungannya kuat dengan Nabi. Hadis Nabi itu Bapak Ibu kadang selalu diucapkan Nabi ketika Nabi hidup, lewat mimpi pun bisa. Imam Al-Ghazali pengarang kitab Ihya itu banyak di dalam kitab Ihya itu hadis yang disebut oleh Imam Ghazali lewat mimpi. Dan kitab Bukhari nggak ada, hadis Muslim nggak ada, Ibnu Majah nggak ada, Abi Daud nggak ada, Tirmidzi nggak ada, Nasai nggak ada, hadisnya ini nggak ada. Tapi ada para aulia yang diistimewakan Allah ambil ilmu lewat mimpi dengan Rasulullah. Kita mimpi setiap apa? Tiap malam ular terus. Nah ini masalahnya. Berarti guru Rasulullah itu bisa mendatangi kita lewat mimpi? Bisa. Syekh Syarafuddin Al-Busiri, Syekh Ahmad Al-Marzuki, banyak ulama-ulama, Ibnu Abbas Al-Qurusi, Rabi'atul Adawiyah, Imam Maliki, banyak. Coba buka kitabnya. Mu'jam man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa manaman. Orang-orang yang selalu bermimpi dengan Rasulullah, baik di waktu tidur, wayaqazan, wa manaman, dan waktu tidak tidur. Makanya pengarang Maulid Dibai itu mengatakan siapa yang membaca Maulid Dibai, Rasulullah hadir. Percaya aja kita. Tetapi kitanya gak melihat Rasulullah hadir. Pengarang Maulid Dibai melihat Rasulullah hadir. Lalu kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, "Fasallim li ahlillah bi kulli mushkilin ladaihim wadihun bil adillah." Serahkan dan percaya aja kepada mereka yang diberi keistimewaan oleh Allah, ladaihim wadihun bil adillah, karena mereka punya dalil yang kuat. Bahasa kitanya, orang diberi, kita ada, yang kada diberi ini akan percaya. Nah, mudah kita jangan buruk sangka dengan ulama-ulama. Amin ya rabbal alamin. Nah, apapun yang berhubungan dengan Rasulullah itu iman. Nah, kemudian bukti iman, ucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru berlakulah hukum Islam. Nah, itu kesimpulan dahulu pengajian yang telah kita bahas. Ini pengajian yang akan kita bahas. Kita berbicara tentang Islam. Apa arti Islam itu?
maka yaitu mengakui dan menjunjung. Menjunjung itu membesarkan. Orang beri membaca Quran ya Pak Ibu, setelah selesai dijunjung Quran itu, diangkat di atas kepala, dicium. Nah, mengandap menuju ke bakasnya itu keandakan Quran, berjunjungan. Kira-kira ini ada lagi lah. Ayo bapak-bapak, zaman-zaman dia banyak kalau dia melihat, dia pun melakukan mencium Al-Quran. Sekalinya di YouTube tuh ada namanya Abdul Qadir Jawas. Dan Nabi gak pernah mencium Al-Quran, gak pernah dilakukan Nabi. Ulun jangan ketemu orang itu, ini zaman siapa hidup. Gak pernah Nabi melakukan seperti itu, gak usah dicium-cium Quran itu. Nabi gak pernah melakukan. Lihat kalimatnya. Apakah Al-Quran sudah dicetak zaman Nabi? Belum. Percetakan Al-Quran di ketika Rasulullah sudah wafat, inisiatif dari Umar bin Khattab kepada Sayyidina Abu Bakar. Itu orang berdusta ceramahnya. Nabi gak pernah mencium Al-Quran, Nabi gak pernah melakukan. Kenapa maka Nabi gak mencium Al-Quran? Qurannya belum ada percetakannya. Apa yang mencium? Nah, itu dusta dia itu. Abdul Qadir Jawas. Kenapa Pak Allah sebut? Karena dia penghancur cara pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di YouTube lagi. Makanya dia mengaji jangan di YouTube. YouTube itu sekedar perbandingan. Filternya sudah ada dari kita ke guru. Buka YouTube silahkan, tapi kita perlu ada filter. Kalau ada, kita tak ambil dari ilmu YouTube ini. Tunduk menjunjung tadi, membesarkan, mengakui. Islam, orang Islam itu mengakui, membesarkan. Apa yang dibesarkan? Bagi barang yang didatangkan dengan dia oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, membesarkan kan? Kalau mempercayai dan meyakini 100% beriman. Kalau mengakui, menjunjung, membesarkan apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, di hatinya menjunjung tinggi, membesarkan, mengakui bukan meragui. Nah ini nih, bukan meragukan, bukan tidak menjunjung, hatinya mengakui, hatinya menjunjung atau membesarkan apa yang didatangkan oleh Rasulullah, maka itu disebut orang itu Islam. Kalau hatinya membenarkan, orang itu disebut beriman. Lihat Bapak Ibu, masih urusan hati. Urusan hati. Kalau hati mendustakan tentang iman yang berhubungan dengan Rasulullah, dia keluar. Kenapa? Hancur imannya. Karena hatinya mendustakan, bukan membenarkan. Di sini lagi Islam mengakui dan menjunjung apa yang didatangkan oleh Rasulullah, dibesarkannya. Rasulullah menyuruh kita sembahyang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Berarti itu sahabat mengajarkan kepada muridnya sahabat teman tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, terus sampai kepada guru-guru kita. Para ulama mengarang kitab menjelaskan maksud itu hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Akhirnya kita punya mata rantai cara sembahyang lewat guru-guru kita, terus sampai ke guru-guru beliau, akhirnya sampai kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cara sembahyang yang benar. Artinya ada punya mata rantai
santai keilmuan tentang urusan sembahyang. Jangan sembahyang tuh ikut-ikutan orang babi rangkap. Tanyai aja biar mata rantai sembahyang babi rangkapnya adalah kalau babi rangkap. Babi rangkap tau lah, bahasa Banjar babi rangkap, bahasa Biak apa? Kangkang. Bahasa Muntai babi rangkap, bahasa Biak apa tadi? Kangkang. Pokoknya paling benar-benar nggak bisa sudah mencicak-cicak hati orang. Mana mata rantainya kalau minta? Karena Islam terikat dengan teks. Minta dulu dalilnya, minta teksnya dulu, pahami bagaimana cara memahami. Sebab ini sangat mempengaruhi orang-orang awam yang kadang tapi mau mengaji umpat duanya. Karena tangan di atas dada lagi, no. Kadang di bawah dada di atas pusat. Nah, jangan kayak ini. Kayak bisa apa ini pula? Di manakah ilmu orang ini? Menghina guru kada menghina, guru menyampaikan yang benar begini, yang salah begini. Apa yang perlu hina? Ini halal, ini haram. Berarti ketika Allah menyampaikan haram menghina. Pengajian kita ada penghinaan, apa yang kita menghina orang? Pengajian kita menjelaskan kebenarannya begini. Kita teruskan. Daripada barang yang diketahui daripada agama yang kita ketahui, daripada agama yang berhubungan dengan agama, kita harus mengetahui. Jangan kita tidak tahu. Apa-apa aja yang disampaikan oleh Rasulullah kita junjung, kita akui, kita kerjakan. Nah, mengerjakannya pun pakai ilmu. Karena tidak semua yang dilakukan Rasulullah selalu kita kerjakan. Nah, ini memang banyak baik orang tidak tahu. Kita harus mengerjakan yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah melakukan. Kalau Rasulullah tidak melakukan, jangan kita lakukan. Kita harus melakukan yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah lebih daripada 4. Ikuti. Nah, gitu. Yuk, ikuti. Ikut. Nabi berbini lebih dari 4. Ikuti. Itu gak boleh. Itu istimewa untuk Nabi. Istri Nabi pun banyak usia senja. Rata-rata istri Nabi usia senja, punya anak banyak, ada yang 17 punya anak. Umurnya sekitar 99. Rasulullah umur 58. Anak ikuti kan? Silahkan. Ini umur 99, cari istri 17. Kan lain. Semua istri Rasulullah, Bapak Ibu maaf ya, janda, kecuali Aisyah, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Itu pun wahyu dari Allah. Kawini nikahi Siti Aisyah. Ternyata banyak para sahabat setelah Rasulullah wafat ambil hadis dari Siti Aisyah. Kurang unsur agama jadi kawin, seorang unsur nafsu. Maaflah kalau kita mau maaf nyindir orang unsur agama, kita unsur nafsu, beda, sudah beda. Anak-anak ada diurusi, bini ada dinafkahi, nang ada diutang, nafkah batin terus. Kayak apa itu usianya bininya? Kalau kita malu anak ibu-ibu, maaf pulang ibu-ibu lah, maaflah. Ketika suami sudah menafkahi nafkah zahir, kadang tapi mau menafkahi istri, menafkahi laki dengan nafkah batin.
salah juga. Selama nafkah diberikan, tidak boleh menolak apa yang ingin suami lakukan. Dalam artian hendak memakai, inya sudah melaksanakan nafkah zahir, saatnya nafkah batin. Aku abahnya ilmu nikah nih, banyakin nafkah zahir aja lah, tidak usah nafkah batin. Sebulan sekali cukup. Kok aja lagi nak kayak caranya. Ada orang kayak itu Pak Ibu melapor minta pendapat. Jar mulut itu bagian daripada ibadah. Ingin ibadah jar mulut. Iya aku gue tahu orang uyuh awak lapah gue. Kabulakan aja jar mulut. Piannya mana gue? Orang uyuh. Ulang pulang disalahkan. Iya, Allah carikan solusinya. Pian apabila suami itu taat kepada Allah, dia melaksanakan kewajiban sebagai berhak sebagai suami, lalu pian menolak apa yang dia kehendaki, dilaknat malaikat sampai pagi. Berarti Islam ini ada adil berubah. Hati-hati pian hancur Islam. Itu hadis. Banyak orang itu pengen ngomong. Hati-hati Islam biar hancur, hati-hati iman biar hancur. Itu hadis Rasulullah. Apakah kalian tidak percaya dengan hadis Rasulullah? Apabila kalian menolak apa ajakan sang suami, dilaknat malaikat sampai pagi. Itu Rasulullah. Dari hadisnya Rasulullah. Berarti muka ini caranya Islamnya kada adil. Hati-hati biar hancur iman biar. Nah, ya Allah. Kita kadang-kadang kada tahu definisi iman, nggak ngerti definisi Islam, lalu tidak terasa bisa hancur. Tuhan itu guru lah, kayak Pak Allah nih guru, ucapkan istighfar dulu, astagfirullahaladzim, ucapkan doa kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Memanggil suami apabila kau perlu ayo kayak nabla mau Yohan ibadah tutup akan pulang lah. Apa lagi? Ada juga baik ini tentang Islam terus nih. Maaflah ibu-ibu, suaminya itu mungkin terjatuh dari pohon lah, gugur, lalu diurut, sakit pinggang dan sebagainya. Ternyata berefek kepada ibunya. Ada alif, wow. Ayo. Ada alif, wow. Artinya huruf wow terus. Kada alif, maaflah nak paham nak kada. Situ aja sudah. Lalu keberatan sama istri ini keberatan. Kayak apa yang guru-guru nih guru ya? Ya ada guru apa? Tanpa laki. Mau guru kada alif. Maksudnya, ya guru udah kada pernah lagi dinafkahinya nafkah batin. Kalau pin ribu ini masalah, tapi kalau pin kada ribu. Kalau bukan itu kayak apa guru? Adukan ke pengadilan, gugat cerai. Sumpah guru ada, inya ada dalam kitab fikih. Apabila inya wow, boleh menggugat cerai. Kayak itu guru berpadilan bukan pengadilan. Inya ada kan ruang konsultasi. Aduh, pak, guru menggugat cerai laki wow. Coba bang dibawa konsultasi ke dokter dulu, atau berpijat di manakah betapun-tapun orang kampung, jangan langsung kayak itu ya. Itu mungkin ada urat-urat syaratnya di situ. Inggih guru, terima kasih. Nah, ke masalah itu semua solusinya Islam. Nah, kembali kita lagi dengan mudah. Nah, itulah apabila masalah agama mengatur itu semuanya sudah mudah. Enggak ada yang sulit dalam Islam ini. Yang dikatakan sulit, dianya yang mempersulit, bukan Islamnya yang sulit. Islam jangan selalu disalahkan, yang salah dong. Ya ada orang kiai ngomong kayak kiai terkenal lagi dia.
Terkenal orang tuh ngomong, lihat Afghanistan, lihat Pakistan, di mana-mana negara-negara Islam di dunia, apabila ada masa perang, gak aman perempuan kalau malam-malam berjalan di negara-negara yang disebutkan tadi. Lihat daerah Jepang, aman, padahal dia bukan Islam agama negaranya. Ngomong seperti itu, aduh, jadi kita lihat agama-agama yang non-muslim di dunia ini, kalau kita berjalan-jalan di negara mereka aman, negaranya bersih. Lihat agama Islam, orang-orang yang beragama Islam, lihat negara-negara yang muslim, kadang-kadang negaranya nggak bersih. Coba lihat Mesir semua tahu, pada Mesir mayoritas muslim, misalnya ngomong seperti itu, lalu lintasnya pun ngeri, lalu lintasnya Pak di Mesir itu, maaf kalau waktu di Mesir ngerinya apa? Mengeluarkan penumpang dari mobil taksi di tengah jalan, stop. Kita kan di sini santai dulu. Pokoknya di Mesir tuh stopnya di tengah jalan, penumpang tuh di hadap keluar misalnya, stop di tengah jalan. Yang di belakangnya tit. Wah, penumpang begisik-gisikkan tuh, ada yang berputar balik, ada tarah. Jadi kalau lintasnya di Mesir ngeri juga. Begisik-gisik kerjanya kayak mobil itu keluar, bukan tukang tukang sopir nih, mulutnya gila, macam-macam, ngeri, mencul, jahil, macam mulutnya ngeri, tapi kalau ditampar ada mobil itu tegisik itu kalau ditampar, dan tangan seekor sallallahu ala nabi diletakkannya di dadanya kayak salawat, sallallahu ala nabi, baca salawat, damai dikit, selesai pertengkaran. Coba kita di sini ada yang bertengkar, sallallahu ala nabi, tamparnya sallallahu ala nabi tadi ada empat. Orang yang ngomong seperti itu seakan-akan negara Islam yang salah. Islam tidak salah. No. Lebih baik kita memilih non-muslim tapi gak korupsi daripada orang Islam tapi korupsi. Korupsi itu bukan dikaitkan dengan agama Islam. Agama Islam mengharapkan korupsi. Kenapa maka Islam yang diarahkan ke Islam bisa hancur nih? Islam orangnya bisa hancur, iman orangnya bisa hancur karena kata-katanya seperti merendahkan agama Islam. Lebih baik kita memilih non-muslim tapi gak korupsi, bersih, daripada orang Islam tapi korupsi. Apakah korupsi itu ajaran Islam? Hati-hatilah ulama-ulama liberal. Hati-hati. Jangan disalahkan Islam. Oknum. Banyak orang Islam korupsi, tapi yang salah orangnya atau Islamnya? Jelas sekali. Orangnya bukan Islamnya, dia benar mengamalkan ajaran Islam. Dulu banyak orang sembahyangan guru dinai. Kan ada ayat Al-Quran, Inna sholata tanha anil bahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Banyak orang sembahyang, tetapi guru menjinet juga guru. Banyak orang sembahyang, tetapi guru mabuk. Yang salah itu bukan sembahyangnya. Mabuknya itu yang salah, orangnya yang salah, bukan sembahyangnya. Tapi kan guru sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ini sembahyang sudah, tetapi tetap aja mabuk? Nah guru, orang penyembahyang jangan menghina sembahyangnya. Banyak ada yang mendengar di masyarakat seperti itu. Kalau tercabut keimanan kita tuh, waktu anak meninggal dunia hendak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Jangan disalahkan agama Islam, yang salah itu oknum. Yang paling gue bintang kan maju ngeri juga inilah. Orang nang bujur sampai yang Bapak Ibu meresap ke dalam hatinya, otomatis benci dengan kemungkaran dan kemaksiatan.
Tapi ada guru dinai orang yang tapi tetap melakukan kemaksiatan. STMJ guru, sholat terus maksiat jalan. STMJ sholat terus maksiat jalan, jerulut. Bukan dihubungkan dengan sholat maksiat itu. Dianya kebenar memahami Islamnya atau tidak meresap didikan sholat di dalam jiwanya, lalu dia tetap melakukan kemaksiatan. Jangan disalahkan sholatnya, yang disalahkan tuh dianya, kebenaran cara sembahyangnya. Banyak Pak Ibu. Oh ya ini mah kakak itu ada asa apa Allah kadang-kadang asa sedih kadang-kadang. Berat, mana kayak menyalahkan terus. Islam radikal, bukan Islam radikal. Jangan diarahkan radikal kepada Islam, tapi tulisannya Islam radikal. Apabila kita ngomong radikal itu diarahkan ke Islam, kalau hancur Islam kita. Islam radikal, radikalnya itu yang bermasalah, bukan Islamnya. Islam Nusantara. Pertanyaan, Islam gak menyesuaikan Nusantara? Nusantara apa yang menyesuaikan Islam? Islam Nusantara. Pertanyaannya, apakah Islam menyesuaikan Nusantara atau Nusantara menyesuaikan Islam, atau Islam di Nusantara? Seluruh pertanyaan yang perlu tanyakan kepada orang-orang yang menggagaskan Islam Nusantara sampai sekarang gak ada jawaban. Islam ya Islam, Islam Syiah, yang bermasalah itu Syiahnya bukan Islamnya. Dia salah memahami Islam, bukan Islamnya yang salah. Hati-hati Pak Ibu. Coba kita ikut andil memperjuangkan agama ini lewat kata-kata. Nah mungkin biar tuh enggak itu aku kalau Islam disalahkan. Hati pian seperti itu. Tapi ada pula orang yang jawab, guru Udin, Islam nih kalau kada perlu dibela, Allah Ta'ala pemilik agama Islam, Allah yang akan membela agamanya sendiri. Ini orang pengecut. Kalau begitu tidak ada perjuangan di zaman Rasulullah. Ada juga Pak Ibu. Hati-hati pernyataan-pernyataan yang menghancurkan Islam kita tanpa kita sadari. Banyak. Wah ini guru din kiai-kiai, banyaknya aja guru din yang berpolitik. Nah, kiai banyaknya guru din yang berpolitik. Kalau ada kiai di politik, jadi apa politik? Guru ibad, beliau anggota DPR. Guru hatib, Allah yarham, beliau wakil bupati. Rasulullah pada ahli politik. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Banyak aja guru kiai itu ahli politik juga guru. Ketahuan pada dunia juga masih sama orang mah. Buruk sangka, bukan apa namanya kiai. Politik itu ada terus, gak bisa dipisah antara agama dengan politik. Gak bisa. Politik itu melihat situasi keadaan, tapi kadang bertentangan dengan ajaran Islam. Kayak ini aja kan Bapak Ibu. Segenggam kekuasaan dengan segudang ilmu pengetahuan, kalah segudang ilmu pengetahuan dapatnya segenggam kekuasaan. Jelas kan? Makanya kita perlu siapa-siapa yang kuat agama Islamnya, yang kuat imannya, maaflah, itu yang perlu kita pilih. Kita cari siapa guru, luber langsung umum bebas rahasia. Sosoknya lihat dulu, siapa dia? Lihat dulu Pak Ibu, jangan kalian ini mazhab siapa nih? Syafi'i, bagus. Ini mazhab siapa nih? Soekarno. Hati-hati kita berhati-hati. Kemudian
sama ada yang beramal. Nah, beramalah. Yasinan, membaca Yasin, beramalan kita tahu. Adalah Yasinan zaman Nabi. Adalah. Bujur-bujur menjawab, ada. Ada Yasinan zaman Nabi. Nabi kan ada Yasinan, tapi Nabi pernah baca Yasin. Ulun takut lah, bujur-bujur. Ulun memutar kata-kata dulu. Kita main kata-kata, belajar ilmu mantik ulun lah. Ayo Bapak Ibu, Yasinan adalah zaman Nabi. Nabi pernah baca Yasinan. Nabi pernah baca Yasinan. Nabi pernah baca Yasin. Nah, Yasinan dengan baca Yasin sama atau beda? Nah, Yasinan dengan baca Yasin sama atau beda? Beda. Kebiasaan kalau kalimat Yasinan orangnya ada berjamaah. Kalau baca Yasin bisa sendirian. Yang kita bahas, ini yang kita bahas, Yasinnya kah atau jemaahnya kah? Nah, apa dia? Ulun ya. Ulun ini maaflah, rasa di tengah keluarga aja lah. Ulun seangka pun gak merasa menggurui pihak, tapi ulun merasa di tengah-tengah keluarga. Dan pihak menyuruh ulun ngomong dari ilmu guru-guru ulun. Nah, itu aja ulun ya. Yasinan kan ada zaman Nabi. Tapi Nabi baca Yasin. Yasin diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Berarti Nabi baca ya Yasin. Sedangkan Nabi tidak pernah Yasinan. Apabila Yasinan berarti kurangnya banyak atau berjamaah. Kalau Yasin bisa aja sendirian membaca. Pertanyaannya, apakah Yasinan itu salah? Situ ada berjemaah, di situ ada silaturahim. Ternyata apabila baca Yasin belum tentu terjadi silaturahim. Tapi kalau baca Yasinan, silaturahim ada di situ. Berarti orang yang baca Yasinan kadang bertentangan karena makna silaturahim ada di situ. Coba di perumahan-perumahan tuh Bapak Ibu, kadang dibentuk Yasinan. Ulun yakin bisa kadang kenal mengenal. Ada tahu tetangga masuk mobil tutup pagar, keluar mobil buka pagar tutup. Ada yang Yasinan di kampung itu, ada yang berburdahan di kampung itu. Ulun yakin kada kenal mengenal di kampung tuh, kada ada musala di kampung tuh, kada ada masjid, kada kenal mengenal berburdahan kada ada di kampung itu, Yasinan kada ada di kampung itu. Pasti ke kampung itu prinsipnya lulu gua kayak namun ada meninggal tuh ngalih urusannya. Coba ada kelompok Yasinan di situ, di grup tetangga kita ada meninggal kayak Pak aku langsung. Nah, lalu ada kerukunan kematian, ada ulun bertakun, ada kerukunan kematian zaman Nabi. Kerukunan kematian ada nggak zaman Nabi? Berarti bid'ah, berarti sesat. Nah, itu Islam itu luas. Kalau kurang berdalil, Nabi kada pernah melakukan, jangan kita lakukan. Berarti Islam itu hanya yang benar di zaman Nabi. Rasulullah wafat, selesai. Inilah manusia-manusia yang picik memahami agama. Hati-hati Pak Ibu. Ada belum orang bertakun Guru Udin malam Jumat itu di kampung kami guru orang membaca anu surah Kahfi bagus, tapi kan ada guru orang bekahfian. Nah ya membiasakan ada guru bekahfian kan ada. Nah ya guru ada pula maka itu surah Kahfi itu diamalkan malam Jumat, memang ada hadisnya. Tapi kulit kan ada bakahpian, biar anak bakahpian kah? Kalau biar anak bakahpian, Ibah Yasin baca surah Kahfi. Nah, Yasinan dan Kahfian. Mun hendak banyak lagi amalan terserah
Bakaratan, surah Bakarah dibacain. Nah, insya Allah jemaah itu banyak mengulikan kepanjangan. Surah Yasin itu multifungsi, apa aja cocok. Quran itu serba cocok di mana aja. Orang ke Yasinan karena apa? Karena di situ orang selamatan baca Yasin. Di situ orang hendak berangkat haji, umrah, baca surah Yasin. Di situ ada orang meninggal, baca surah Yasin. Nah, adalah hendak selamatan membaca surah Kahfi. Jarang. Muka itu kita Luqmanan pulang. Kan ada surah Luqmanan kan pulang. Nah, ini jauh lupa ada yang bermasalah istilah itu. Intinya kita baca Quran. Lalu ada namanya Pak Ibu. Guru hadis tentang bayasinan itu guru dhaif lemah bahkan palsu. Hadis tentang membaca Yasin, keutamaan surah Yasin itu lemah, dhaif, palsu. Kami kadang terpengaruh dengan hadis dhaif, hadis palsu. Tapi kami membaca Yasin. Jadi kami baca Yasin, tapi hadisnya lemah. Mungkin untuk keutamaan surah Yasin macam-macam. Ulama-ulama hadis menjelaskannya, tapi kami berjasinan salah kami membaca Yasin. Tiap bebannya kayak itu guru cari ulang ada salah baca surah Yasin, tapi guru 3 kali guru orang tuh baca surah Yasin orang bingung juga. Ada boleh kalau orang tuh guru ditambahi 3 kali, itu bukan menambahi, itu mengulangi. Iya ini apa ngomong agama. Ayo, nah hadir. Ada kadang-kadang. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wabtazul yawma ayyuhal mujrimun. Kan itu kan salam diulang 3 kali itu. Maaf di Hulu Sungai udah baca Yasin. Salam kalau diulang-ulangi 3 kali di Banjarbaru ada diulang-ulangi. Mengulang-ulangi salah kan? Nak ada mau ulangi, kada apa juga. Nak salah itu memadakan orang Yasinan salah. Ayo Bapak Ibu, mengulang-ulangi bukan menambahi murtad, mengulang-ulangi berpahala. Ada juga diulang-ulangi jadi surah Yasin. Apa ditambahinya ada pernah aja orang kayak itu tiga. Nah ini berilaannya tuh tekan kepala melawan hubungan ini. Berarti ilmu ini ilmu belajar mencari yang salah-salah lawan orang Islam. Kayak apa gitu? Kan tujuannya akan orang ilmu ini berbudaya orang pada salah, berdalilan pada salah. Kayak pulang apabila meninggal dunia jadi baik gue. Kan bisa dibacakan Yasin, kan sampai juga. Sumpungnya apabila aku meninggal jangan dibacakan Yasin, kan sampai juga. Didoakan berdosa kada sampai juga, dihauli kada dihauli kada sampai juga. Kayak itu pin bepandir kayak itu kayak apabila pin meninggal kata kami sembahyangkan, jangan disembahyangkan aku. Di dalam menyembahyangkan tuh ada doa. Allahumma ighfir lahu, Allahu akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kada doa kada. Nah itu kan lain pulang, jangan lain pulang. Apanya lainnya? Allah firlahu doa ada. Keempat Allah malakarin aja kada doa kada. Pokoknya apabila anti Yasin, biar anti didoakan, kami pun menambahi. Kadang kami sembahyangkan. Apabila meninggal, kami buang ke irigasi. Karena Yasinan itu bagian dari ajaran Islam. Walaupun kada pernah dilakukan Nabi, karena ada silaturahim bagian dari ajaran Islam. Membaca Yasin memang itu surah Yasin Al-Quran. Hati-hati dicek pemahaman agama. Atau tiada dengan makna, atau tiada inya kada mengamalkan surah Yasin itu. Artinya kada bayasinan itu orang itu. Silakan, tapi yang salah tuh menyalahkan. Ini masuk atau tiada yang kada beramal. Karena beda pendapat.
aku ada mengamalkan ada jelas hadisnya. Hebat orang nih. Kita boleh nak jelas jauhin hadisnya. Hadisnya jelas, biarnya ada menjelaskan. Ada mau pelajari cara menjelaskan hadis. Hadisnya jelas aja semuanya. Biarnya kada mau mendengar penjelasan orang. Dengan makna tiada ingkar, asal jangan mengingkari, asal jangan kada percaya. Ia akan suatu daripada barang yang dikenal daripada agama Islam, dipanjang lebar pembahasan. Nah, jamnya sadam sudah. Ulun tahu diri juga jamnya sadam. Hari ini hari Senin, dia bekerja. Ini kalau kata-kata ini kita jelaskan panjang lebar lagi Pak Ibu. Sampai atau tiada dengan makna mulai situ. Insya Allah minggu depan kita sambung keterangannya. Al-Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwan ya karim, wa'afwan ya karim, wa'afwan ya rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma a'izil Islam wal muslimin, Allahumma ihfazna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin wal mujahidin fi Filistin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu